Sore itu, kedua anak manusia sedang menikmati segelas es jeruk di sebuah kafe. Sebut saja mereka Mario dan Marina. Mereka bukan anak kembar. Mereka juga bukan sepasang kekasih. Mereka hanya ditakdirkan untuk menjadi sahabat sekaligus teman berantem saat ini. Ya, untuk saat ini mereka hanya sebatas itu. Kenapa sih lo nutup banget sama orang lain, terlebih sama cowok? Tiba-tiba Mario berujar sambil terus menikmati esnya. Kenapa sih pertanyaan lo nggak kreatif dikit? Kenapa itu mulu yang lo tanyain? Jawab Marina cuek. Karena gue belum dapet jawaban yang jelas. Jadi gue tanyain lagi dan lagi. Marina terdiam sejenak sebelum ia menghela nafas sambil membereskan buku catatannya dan berkata, "Yang penting gue terbuka sama lo yo, bener kan?" Mario menghela nafas lelah. Sendirinya juga gak kreatif tuh. Jawaban lo itu mulu. Lah, pertanyaan lo aja itu mulu. Ya jawabannya sama, itu mulu. Marina terkekeh. Maria ikut terkekeh gemas. Ya terserah lo deh, cabut yuk. Malamnya mereka seperti biasa duduk santai di taman. Sesekali mereka berbaring memandang bintang-bintang yang terlihat jelas oleh mata telanjang. Ini adalah hal yang paling mereka suka setelah menghabiskan waktu kuliah seharian penuh untuk menghilangkan rasa penat. Lo pengen jadi astronot ya? Mario berseru pelan sambil terus menatap langit yang pekat tanpa bintang malam itu. Marina tersenyum lembut tanpa diketahui Mario. Enggak. Mario menoleh menatap wajah Marina dari samping. Sejenak ia merasa ada perasaan aneh yang melintasi hatinya. Jangan bohong loh, ngaku aja. Dari kecil gue tahu lo suka banget tuh ngoleksi gambar-gambar planet, apalagi planet Saturnus. Sampai kamarnya didekor kayak luar angkasa lagi. Gue gak mau jadi astronot. Marina menoleh dan seketika dia merasa salting menatap Mario yang begitu dekat dengan wajahnya. Gue mau jadi... Marina dengan cepat membuang muka merasa gugup. Mau jadi? Tanya Mario tanpa mengalihkan pandangannya dari Marina. Marina terduduk dengan cepat. Tidak ingin Mario mengetahui kegugupannya. Gue mau jadi penulis, jawab Marina cepat. Mario terkekeh sambil ikut terduduk di samping Marina. Mau nulis apa loh? Nulis puisi cinta? Marina merasa kesal dengan perkataan Mario. Entah kenapa ia menganggap perkataan itu adalah sebuah ejekan. Kalau gitu sih? Hahaha, ya lagian lo ada-ada aja. Marina, dengerin ya. Lo mau nulis puisi cinta, kisah cinta, pantun cinta, atau apapun itu yang berhubungan dengan cinta-cintaan. Tapi kalau lo sendiri gak mengalami rasa cinta, lo gak bakal bisa tuh nulis soal cinta. Maria tertawa terbahak-bahak. Mendengar itu, Marina terdiam tanpa ingin menimpali. Wajahnya murung dan terlihat sedih. Rupanya Mario belum menyadari perubahan wajah pada Marina. Sampai akhirnya tawa itu terhenti ketika Mario menyadari kalau Marina hanya diam, tak menimpali perkataannya. Rin, lo gak tidur kan? Masih dengan senyum mengejeknya. Tiba-tiba Marina berdiri menenteng tasnya dan berkata dengan lirih, malam ini kayaknya gue gak bisa tidur setelah mendengar kata-kata lo yang bener adanya. Mana mungkin gue bisa nulis soal cinta, sedangkan gue sendiri belum tahu rasanya mencintai dan dicintai. Mario kaget. Ia berusaha mencegah agar Marina berhenti,
Lorin, lo mau kemana? Marina berhenti dan berbalik. Yuk, kayaknya seminggu ini kita nggak ketemu dulu deh. Gak apa-apa kan? Loh, kenapa? Rin, lo jangan ngambek dong. Gue tadi itu cuma bercanda dan lo tahu itu. Gue kan sering bercandain lo. Ayolah, jangan kanak-kanakan. Gue emang kanak-kanakan. Puas lo. Teriak Marina sebelum berbalik lagi. Mario tersentak. Rin, ya udah, gue minta maaf kalau perkataan gue tadi menyinggung perasaan lo. Gue nggak butuh maaf dari lo. Marina mulai terisak. Gue hanya ingin lo peka. Peka, gumam Mario dalam hati. Sampai jumpa lagi Mario. Bye. Marina berjalan dengan tergesa sambil berusaha menahan isak tangisnya. Peka. What do you mean, Rin? Lirih Mario setelah melihat tubuh Marina mulai menghilang di tengah kegelapan malam. Seminggu itu akan terasa cepat jika menikmatinya. Pun sebaliknya, seminggu akan terasa lama jika kita tak menikmati di setiap harinya. Seperti yang dialami oleh Mario dalam seminggu ini. Seminggu ini, ia dilanda kebingungan dengan kata peka. Apa yang dimaksud Marina dengan kata itu? Ia juga merasa kehilangan saat seminggu tak bertemu sapa dengan Marina. Karena biasanya mereka menghabiskan waktu bersama dalam setiap harinya. Tapi dalam waktu seminggu ini, Mario telah menemukan jawabannya. Jawaban dari semua pertanyaan yang ia lontarkan kepada Marina. Ia memang harus peka. Saat ini, Mario telah berdiri memandangi wanita yang hampir membuatnya gila dalam seminggu ini. Wanita yang penuh teka-teki yang sulit dipecahkan. Wanita yang berbeda dari segala wanita yang ada di muka bumi. Ia adalah Marina. Marinanya. Marina yang akan menjadi Marina jika hanya dengannya. Marina yang menyukainya. Mario? Suara itu mengagetkan Mario. Ternyata Marina sudah berada di hadapannya. Rin? Marina tersenyum lembut. Dan Mario baru menyadari arti senyum lembut itu. Senyum yang hanya Marina tunjukkan padanya. Mario bodoh. Selama ini ada orang yang sangat mengagumimu. Tapi kamu tidak menyadari itu. Duduk yuk, ajak Marina. Setelah mereka duduk, Mario dan Marina berkata dengan bersamaan, Rin, yuk. Mereka terkekeh. Ladies first, seru Mario. Yuk, maaf ya atas kejadian seminggu yang lalu. Lo lupain aja apa kata-kata gue saat itu. Rin, harusnya gue yang minta maaf. Gue selama ini buat lo sakit hati. Iya kan? Marina menatap Mario terkejut. No, lo gak seperti itu. Lo baik. Lo jangan bohong sama gue. Gue tahu kenapa lo ngejauhin cowok. Gue tahu lo pengen jadi penulis karena apa. Marina terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Lo suruh gue buat peka. Dan dalam waktu seminggu ini gue mencoba peka apa yang lo rasain. Apa yang lo maksud dengan suruh gue biar peka? Apa? Suaranya hampir tak terdengar. Karena lo gak mau dekat sama cowok selain gue kan? Karena lo pengen nulis kisah cinta lo sendiri kan? Karena lo suka gue kan? Tebak Mario dengan wajah yang serius. Seketika Marina tertawa dengan terbahak-bahak mendengar itu. Lo kenapa ketawa? Mario merasa heran.
Apa? Apa lu bilang? Gue suka sama lo. Care banget lo. Kok lo bisa-bisanya sih bilang kayak gitu? Udah Derin, lo gak bisa bohong lagi sama gue. Lo gak bisa berpura-pura lagi sekarang. Ungkap Mario sedikit kesal dengan Marina yang mencoba menutupi semuanya. Marina terdiam. Jadi gimana? Setelah gue peka, lo mau apa? Bagus deh kalau lo udah peka. Iya, lalu sekarang gimana? Mario terus menatap Marina dengan intens, walau wanita itu tak ingin menatapnya. Lo gak perlu tanya itu. Gue... Rin. Mario memotong pembicaraannya. Kita udah bersahabat dari orok. Gue tahu semuanya tentang lo. Kecuali perasaan lo ke gue itu. Kenapa bisa gitu? Kenapa lo bisa menutupnya sampai gue susah mencari celah buat mengetahuinya? Kenapa gue bodoh banget, Rin? Kenapa lo sembunyiin dari gue? Kenapa? Perlahan air mata Marina meluruh. Karena gue takut. Nafas Mario mulai memburu. Takut lo menghindar dari gue. Yo, gue gak mau lo ngejauhin gue gara-gara lo tahu gue suka sama lo. Gue lebih baik menyimpan rapi semuanya asalkan lo tetap berada di samping gue, nemenin gue. Ucap Marina sambil memegang tangan Mario. Oke, tapi gue gue belum ada rasa. It's okay. Gue gak peduli lo bahas perasaan gue atau enggak, but please don't leave me. Stay with me as a best friend, okay? Tapi gue akan berusaha buat menyukai lo, mencintai lo. Lo mau kan? Ajarin gue. Marina tersenyum. Lalu mereka saling memeluk erat. Memang tidak ada persahabatan antara laki-laki dan perempuan. Gumam Mario masih merengkuh Marina dalam pelukannya. Marina terkekeh. Maaf, kadang perasaan cewek itu terlalu mudah jatuh cinta. Apalagi dengan cowok yang selalu ada untuknya. Walaupun cowok itu ada sebagai sahabat. Begitu ya. Lalu, kamu tetap menulis kisah cintamu denganku kan? Kamu? Iya, kamu. Bukan lo. Marina tersenyum, memperlihatkan giginya yang berjejer rapi. Kamu yang membuatku menulis kisah ini. Kamu yang membuatku melupakan lo dan gue. Kamu juga yang membuatku peka.